Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok itu ada di bagian ukuran letak data. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, kita harus tahu pengertiannya dulu. Apa pengertian dari kuartil? Kuartil itu adalah pembagian nilai atau data tertentu menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, itu sudah dijelaskan di video yang sebelumnya ya, tentang kuartil data tunggal. Bisa disimak di bagian video itu ya. Nanti linknya saya akan taruh di bagian atas ya. Nah, rumus dari kuartil data berkelompok itu bagaimana? Nah, sama seperti kuartil data tunggal, kuartil data berkelompok juga ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk kuartil 1 atau kuartil bawah itu, rumusnya itu adalah TB ditambah 1/4N dikurangi FK per F dikali P, di mana TB-nya itu adalah tepi bawah. Oke, bentar ya. TB-nya itu adalah tepi bawah, dan 1/4N-nya itu adalah ciri khas dari kuartil 1. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu adalah frekuensinya, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk Q2 sama rumusnya, hanya saja yang berbedanya adalah untuk mencari Q2-nya itu adalah 1/2N, sementara Q3-nya itu adalah 3/4N. Nah, ini adalah keterangannya ya, yang tadi dijelaskan bahwa Q1, Q2, Q3-nya itu adalah kuartil, sementara TB-nya itu adalah tepi bawah kelas kuartil, yang ini ya, dan N itu adalah banyaknya data, sementara FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu adalah frekuensi kelas kuartilnya, dan P adalah panjang kelas. Nah, bagian-bagian ini yang harus kita cari dari permasalahan soal yang ada ya. Ini rumusnya yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menyelesaikan kuartil. Nah, yang pertama itu tentukan banyaknya data dulu ya. Jadi jumlah seluruh frekuensi itu harus dihitung berapa. Nah, yang kedua adalah cari kelas kuartil. Langkah ketiga adalah buat rangkuman tentang bagian yang diketahui. Nah, artinya kita tulis bagian-bagian yang diketahuinya ya. Yang keempat, selesaikan dengan rumus yang sesuai. Nah, Q1, Q2, dan Q3 tergantung yang diketahuinya ya, yang ditanyakannya ya. Yang ditanyakannya baik Q1, Q2, atau Q3. Hati-hati karena walaupun rumusnya mirip, itu hampir sama ya. Untuk kuartil 1 itu 1/4N, kuartil kedua itu 1/2N, kuartil ketiga itu adalah 3/4N ya, jangan tertukar. Oke, kita lanjut. Contoh. Nah, ini ada interval 30 sampai 34, frekuensinya 8, 35 sampai 39, frekuensinya 10, 40 sampai 44, frekuensinya 13, 45 sampai 49, frekuensinya 17, 50 sampai 54, frekuensinya 14, 55 sampai 59, frekuensinya 11, 60 sampai 64, frekuensinya 7. Nah, ini semua datanya, dan kalau dijumlahkan seluruh frekuensinya adalah 80. Oke, pertanyaannya adalah dari data berikut tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kita jawab ya. Ini adalah soalnya, ditulis lagi karena ada di slide sebelumnya. Langkah pengerjaannya, karena yang pertama sudah dicari yaitu jumlah seluruh datanya. Selanjutnya cari kelas kuartil 1, 2, dan 3. Kita harus cari dulu di mana letaknya. Letak kuartil 1, kelas kuartil 1, letak kuartil 2, letak kuartil 3, di mana letaknya? Kita harus cari tahu ya. Nah, ini cara mencari tahunya. Untuk kuartil 1, cara mencarinya adalah menggunakan rumus 1/4N, di mana N-nya itu adalah banyaknya data, yaitu 80. Artinya 80 dikali 1/4 adalah 20. Ya, jadi letak kuartil 1 itu adalah kelas kuartil 1 berada di interval yang mana? 40 sampai 44. Kenapa adanya di sini? Ya, karena
letak data ke-20 itu adanya di sini. Ini kan 8 ditambah 10 itu 18. 18 ditambah 13 itu adalah 31. Maka data ke-20 ada di mana? Ada di sini ya. Nah, jadi kelas kuartil 1 berada di interval 40 sampai 44. Kalau misal kita sudah dapat kelasnya, kita bisa cari tahu bagian-bagian yang diketahuinya. Sekarang kita cari kelas kuartil 2-nya biar sekalian. Nah, 1/2n. 80 dikali 1/2 yaitu 40. Jadi kelas Q2 berada di interval 45 sampai 49. Adanya di sini ya. Bisa dihitung dengan frekuensi kumulatif. Ya. Sementara letak Q3 adalah dengan rumus 3/4n. Di mana n-nya itu adalah 80 dikali 3/4 sama dengan 60. Maka kelas kuartil 3 berada di interval 50 sampai 54. Nah, di sini Q3 ya. Di sini berarti Q1, di sini Q2, di sini adalah Q3. Nah, ini kita sudah dapat nih masing-masing kelasnya. Kalau misal itu berarti kita sudah bisa dapat ya. TB-nya berapa dari masing-masing kelas, FK-nya berapa dari masing-masing kelas, F-nya frekuensi dari masing-masing kelas berapa, dan P-nya pasti sama karena ini panjang kelasnya 5. Oke ya, kita jawab. Ya, soalnya kita tulis lagi. Nah, ini adalah cara mencari kuartil satunya. Tadi kita sudah dapat kelas kuartilnya. Sekarang kita cari nilai kuartil satunya itu berapa. Dengan rumus TB ditambah 1/4n dikurangi FK per F dikali P. Nah, kan kelas kuartilnya berada di 40 sampai 44, berarti TB-nya adalah 39,5. Nah, ditambah 1/4n-nya kita tadi sudah dapat yaitu 20. Sementara FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya ada di 13, berarti frekuensinya sebelumnya ya, FK-nya 8 ditambah 10 yaitu 18. Dibagi F, frekuensi kelas kuartilnya 13 yaitu dikali P. P-nya itu adalah panjang kelas 5. Maka sama dengan 39,5 ditambah 10/13. 10 itu didapat dari 2 kali 5 ya, 2-nya 20 kurangi 18. Maka 10 dibagi 13 adalah 0,7. 0,7 ditambah 39,5 adalah 40,2. Jadi jawabannya adalah kuartil satunya 40,2. Oke. Nah, ini untuk Q2-nya. Q2 sama dengan TB ditambah 1/2n dikurangi FK per F dikali P. TB-nya itu adalah 44,5 karena kuartil 2 ada di sini. Nah, ini setengah n-nya tadi dapat 40, FK dari 8 ditambah 10 ditambah 13 jadi 31/17 sini ya, dikali P, dikali 5. Maka 44,5 ditambah 45/17. Nah, 45 dapat dari 9 dikali 5. Maka 45 dibagi 17 adalah 2,6. 2,6 ditambah 44,5 didapat 47,1. Ya, ini adalah hasil dari kuartil 2. Sekarang kuartil 3. Nah, kuartil 3-nya adalah TB ditambah 3/4n dikurangi FK per F dikali P. Maka 49,5 ditambah 3/4n-nya 60 dikurangi FK-nya adalah 48 dibagi 14 dikali 5 didapat 49,5 ditambah 60/4. Maka 49,5 ditambah 60 dibagi 14 adalah 4,2 ditambah jadi sama dengan 53,7 ya. Jadi kesimpulannya hasil dari Q1-nya adalah 40,2, Q2-nya 47,1 dan Q3-nya adalah 53,7. Dan yang terakhir itu harus dicek ya, Q1-nya harus berada di kelas interval ini, Q2-nya harus ada di sini hasilnya, kelas Q3-nya juga harus ada di sini hasilnya ya. Oke. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari kuartil data berkelompok. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan pertanyaannya, tulis ke pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.